Oke, soal-soalnya sudah jadi. Sekarang kita tengok soal kuisisnya masih kosong pemirsa. Lanjutkan. Ini dia soal yang sudah jadi tadi. Kita geser saja pemirsa. Serolok. Wow, wow, muter, 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 muter. Wala, jadi improt. Wah, jadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Channel apaan tuh? Channel yang membahas tentang tutorial software yang sering kali digunakan dalam bidang pendidikan dan perkantoran. Kalau teman-teman ngerasa cocok, subscribe aja pemirsa. Dah, ngebahas apa nih sekarang? Sekarang kita akan membahas tentang 3 cara buat soal pakai quizzes terbaru. Oh my god. Jadi gimana sih bikin soal-soal pakai quizzes? Jadi ada 3 cara pemirsa. Hari ini kita akan bahas 3-tiganya. Tapi sebelum kita terjun ke laptop, untuk teman-teman yang udah berkali-kali mampir di channel ini tapi belum subscribe, cobain aja dulu untuk subscribe dengan mengklik tombol merah di bawah video ini dan juga klik tombol loncengnya. Wongkrai, kita udah ada di jendela quizzes dah. Cara pertama, number one. Cara pertama untuk bikin soal-soal di quizzes ya. Pakai new quiz. Ini kita pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya bah, quiz baru. Kali lah ya. Quizku. Kasih nama kuisnya. Apa? Iseng-iseng lah. Jadi pilih bidang tadi ya pemirsa. Jadi teman-teman itu bidangnya apa? Misalkan di SD IPA gitu ya. Jadi pilih IPA Science. Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa dipilih untuk tipe-tipe soalnya. Ada PG, ada polling ya. Polling itu semacam survei gitulah. Udah gitu ngisian singkat, udah gitu isian esai bebas. Nah, untuk yang otomatis dinilai itu sama si kuisis itu yang 3 atas ini pemirsa. Kalau yang bawah ini itu harus kita nilai sendiri. Nah, perhatikan pemirsa, kita ada di editor yang terbaru ya. Ini jendela editor terbaru. Kalau ada juga jendela editor lama, ini nanti beda lagi. Tapi ada keterbatasan pemirsa. Sekarang kita pakai editor yang baru dulu ya. Pertama, kita menggunakan multiple choice atau PG ya. Nah, di sini kita masuk soal PG. Di sini kita bisa nulis soal dan di sini ada jawaban-jawabannya. Ini maksimal ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E. Atau mungkin bisa diacak juga nanti ke depannya. Nggak bisa lebih pemirsa untuk di quizzes ini. Ini kelemahan ya. Dan sekarang soalnya. Ini adalah jendela soal dan kita bisa memasukkan rumus-rumus matematika di sini ya. Jadi ada kayak gini, ada Grek ya, Yunani ya, ada Advanced-nya ya. Nah, jadi ini bisa jadi tanda panah kimia, fisika mungkin bisa. Contohnya kayak gini ya. Ini adalah misal 2 pangkatin 3. Gitu pemirsa ya. Contohnya 1 aja. Nanti kalau kurang jelas komen-komen ya. Di sini di soal juga kita bisa menambahkan gambar pemirsa. Ada audio suara kita, ada juga video dari YouTube. Kita coba tambahkan gambar. Nah, di sini ada jendela Google-nya sendiri, tapi memang ada keterbatasan. Keterbatasannya untuk yang gratis, versi gratis itu hanya bisa 10 gambar gratis untuk 1 hari. Tapi kalau misal dari komputer gambarnya itu bebas. Oke, ada unta nih, kita insert aja. Nah, sekarang baru kita tulis soalnya. Misal, unta tinggal di mana? Next adalah pilihan jawaban. Di sini pilihan jawaban juga. Ini kita bisa buang. Pilihan jawabannya kita buang jadi cuman sedikit. Kalau SD mungkin bisa 3.
Dan kemudian di sini kita juga bisa menambahkan gambar seperti soal yang tadi ya. Udah gitu bisa juga menambahkan rumus equation sama kayak soal tadi juga. Oke, kita lengkapi jawabannya. Tring! Wow, sakti sekali. Udah ada ini pilihan-pilihannya. Kira-kira jawabannya yang mana? Gurun, gunung, atau gudang? Tentu gurun dong ya. Jadi pilihan jawaban yang benar kita bisa checklist di sini. Tapi kalau misal ada dua pilihan yang benar, ini kita bisa klik di sini dan juga pilih dua jawaban yang benar. Tapi umumnya kita kasih tahu boleh pilih lebih dari satu. Waduh, sakti. Jadi kalau misal si anak itu hanya menjawab gurun, maka dia salah. Karena jawaban yang benar itu adalah gurun dan gudang, ya. Itu adalah tempat tinggal unta. Di sini kita bisa setting waktunya juga, berapa lama sih anak-anak itu bisa mengerjakan batasan waktu untuk satu soal ini. Bisa 30 atau 1 menit, 1 menit aja. Dan kemudian di sini ada topiknya itu ya mungkin kita bisa angkat di tahap perkembangan kognitif biasa mungkin ya, mulai dari C1 apa memahami kah, atau mungkin menghafal kah, atau mungkin mengaplikasikan dan lain-lain. Tring, mengingat ya. Ini adalah taksonomi Bloom ya. Iya ya, bukan biasa ya, tapi Bloom ya. Oke, save. Nah, dah. Untuk topik nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya. Jadi itu mah hanya contoh aja. Nah, untuk yang tipe editor baru, kita juga bisa memberikan penjelasan di sini pemirsa ya. Jadi bukan hanya jawabannya aja, tapi kalau tipe editor lama itu nggak bisa. Dan kelemahannya dari versi basic ini kita save dulu. Nah, untuk soal kedua, kelemahan dari versi basic ini kita nggak bisa menambahkan audio ya, dan juga kita nggak bisa menambahkan link YouTube juga, kita nggak bisa. Jadi seharusnya mungkin bisa menonton YouTube di sini. Ganti soal dari PG jadi polling. Nah, ini dia polling pemirsa. Kalau di sini mirip-mirip dengan PG, tapi nggak ada benar dan salah. Contohnya, nah kayak gini, kamu suka binatang apa? Unta, komodo, capung, nyamuk. Ya nggak ada benar salah dong kalau kayak gini mah ya. Tring. Next question. Contoh pertanyaan berikutnya yaitu fill in the blank, yaitu isian singkat. Contohnya gimana? Bray, unta tinggal di mana? Kita tahu dong jawabannya pasti gurun pasir ya. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah tepat? Ya, tepat. Misalkan gurun. Jadi kalau misal anak-anak jawabnya gurun pasir, maka itu salah. Oleh karena itu, tambahkan alternatif jawaban yaitu gurun pasir. Nah, selain itu, kalau misal jawabannya adalah gurun dan gurun pasir dan posisinya adalah is exactly gitu ya, persis, maka kalau misal anak jawabnya adalah di gurun pasir, maka itu akan jadi salah. Oleh karena itu, boleh kita tambahkan add alternatif dan contain ininya gurun pasir. Boleh. Nah, kalau misal contain ini jadi artinya jawaban si anak boleh mengandung gurun pasir. Jadi gurun pasir Gobi itu masih benar. Di gurun pasir itu masih benar. Ada satu lagi tipe yaitu exact number. Nah, kalau misal exact number ini harus angka. Jadi kalau misal kita ngetikin huruf di sini nggak bisa, tapi bisanya angka-angka gitu. Tapi kan nggak mungkin ya angka jawabannya. Set, kita hapus aja. Tring, kita simpan, save, mantap. Soal berikutnya adalah soal esai. Nah, soal esai ini nggak bisa nih si quizzes ini menentukan benar dan salahnya, tapi harus kita. Contohnya, nah bagaimana cara unta tinggal di gurun? Nah, ini kan pasti jawabannya panjang ya. Walaupun pakai rubrik juga susah. Jadi akhirnya harus kita yang periksa sendiri. Tring. Next adalah cara kedua. Wah, ini cara kedua ya pemirsa. Cara kedua untuk masukin soal, kita import from a spreadsheet ya. Import jadi mengimport dari spreadsheet. Jadi masukin dari komputer ke dalam quizzes. Nah, pertama kita harus download template-nya biar tahu model template seperti apa sih yang dibaca oleh si quizzes.
kita download filenya dan kemudian kita lihat filenya seperti apa dan kita buka. Nah, ternyata filenya itu adalah seperti ini pemirsa. Jadi, di sini saya jelasin ya. Di sini kita memasukkan soal-soalnya. Kita klik, ketik soalnya di sini. Ini kumpulan soal-soalnya. Ini jangan dihapus, jangan diganti-ganti ya. Ini nggak boleh. Jadi mulai dibaca soalnya itu dari sini. Jadi kalau misal mau nambah, boleh kita nambah dari soal kuisis yang tadi. Misalkan ini nih. Nah, kita copy, kita tambahkan ke sini. Cus. Alright. Nah, setelah itu, ini adalah tipe-tipe soalnya. Misalkan ini ya, planet mana yang paling besar. Nah, tipe soalnya itu kita bisa pilih nih dari sini. Apakah PG, apakah checklist, apakah isian singkat, apakah open ended, apakah polling. Ini essay. Nah, untuk ini saya pilih multiple choice. Multiple choice di sini ada 5 pilihan, maksimal ya 5 pilihan. Kalau misal kita hanya mengisikan, misalkan ini kita copy aja ya. Ini kita kopikan ke sini. Nah, kita hanya mengisikan 3 ya. Artinya nanti hanya A, B, C. Kemudian DE-nya tidak ada. Nah, setelah itu di sini adalah correct answer. Jadi jawaban yang benarnya yang mana nih? Apakah 1, apakah pilihan 2, apakah pilihan 3? Misalkan saya ambil pilihan 1 nih yang benar. Planet yang paling besar yaitu Bumi. Meren ya. Dan kemudian di sini ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu soal ini. Nah, ada pilihannya di sini nih. Jadi kalau kita klik, kita pilih aja di sini. 1 menit ya, 60 detik. Nah, untuk yang ini adalah image link. Berarti gambar link dari gambarnya. Jadi kalau misal si soal ini mengambil gambar dari internet, maka linknya kita cantumkan di sini. Seperti itu pemirsa. Untuk yang jawabannya lebih dari 1, misalkan checkbox ini kan, ini jawabannya adalah 1, 2, 3 nih. Artinya Venus, Neptunus, Uranus. Planet mana yang celestial body are the planet? Venus, Neptunus, Uranus. Kalau Pluto kan bukan planet ya. Nah, untuk fill in the blank, nah jawabannya ini pilihan jawabannya nih. Barangkali anak ada ini jawaban isian singkat ya. Bisa Phobos, bisa Deimos. Kalau misal si Deimos, berarti salah ya. Jadi harus tepat Phobos atau Deimos. Dan di sini tidak ada pilihan jawabannya karena fill in the blank. Kalau open ended di sininya kosong karena memang tidak ada jawabannya. Anak kita harus meriksa sendiri. Begitu juga dengan polling. Kalau polling kan tidak ada benar salah ya. Jadi bisa macam-macam pilihan anak. Nah, oleh karena itu di sini nggak ada pilihan jawabannya. Setelah itu jangan lupa kita lengkapin dulu ya. Wow, sudah lengkap. Untuk link image itu nggak perlu ya. Bisa boleh, bisa enggak gitu. Oke, ini kita save. Tring, ini dia jendela explorernya dan ini jendela quizisnya. Yang ini yang udah di save ya. Kita geser aja pemirsa, serolok, ceprot. Oke, muter. Voila, udah jadi improt. Alright. Oops, apa ini? Ternyata ada masalah pemirsa. Jadi ini 1,2 dah. Oke, improt. Yoi, mantap sekali. Dah beres pemirsa. Wow guys, semua soal sudah masuk. Sekarang cara ketiga. Cara ketiga yaitu teleport. Nah, masukin soal lewat teleport. Teleport itu kan artinya berpindah tempat dalam sekejap ya. Kayak jurusnya Son Goku. Yeah. Dan sekarang kita cari tentang tata surya. Kita cari soal-soal tentang tata surya di sini. Wow, di sini banyak sekali pemirsa soal-soal tentang tata surya. Dari mana nih pemirsa? Ini adalah guru-guru yang istimewa, luar biasa, super sekali, yang membuat soal-soal dan
mereka ikhlas gitu untuk membagi-bagikan soal-soal ini untuk bisa digunakan. Oke. Nah, ini kita pilih yang ini nih dari Ibu Suci Siti Latifah 51710. Terima kasih Ibu Suci. Dan saya mohon izin untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Suci ini ke dalam demo saya. Voila. Dengan sangat mudahnya kita tambahkan ya. Lezat sekali. My god. Wah. Dah cukup, terlalu banyak soalnya pemirsa ya. Dan seperti itu pemirsa. Luar biasa ya. Kalau misal waktu mepet mau ngajar atau mau ngasih ujian atau mungkin mau presentasi, ini bisa pakai teleport ini pemirsa ya. Jadi di sini ada banyak sekali yang mulai dari apa aja lah. Banyak lah apa yang dicari semua ada di sini. Oke, itu dia 3 cara yang untuk masukin soal ke dalam kuisis. Dah gitu aja video kita kali ini ya pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misal suka dengan videonya, klik dong tombol like-nya. Dan kalau misal ingin berlangganan video-video seperti ini, maka klik aja tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya. Biar nanti kalau misal ada video-video baru berikutnya terkait tutorial software-software di bidang pendidikan dan perkantoran, maka akan dikasih tahu. Oke, makasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk berotodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.